Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur yang berarti lawannya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, terbuka mata hatinya, terbuka mata kalbunya, terbuka mata batinnya, terbuka mata rohaninya, maka Allah akan menambahi sesuatu yang terbuka, mudah untuk ditambahi, baik itu hidayah maupun rezeki. Walain kafartum, apabila kamu kafir, apabila kamu tertutup, apabila kamu mengingkari, maka inna adzabil sadid, bahwa siksa Allah itu sangat berat. Jadi kalau kafir, kufur, tertutup, maka bersyukur itu adalah terbuka hatinya untuk menerima hidayah Allah dan terbuka dirinya, jiwanya untuk menerima rezeki Allah, baik yang materi maupun imateri. Bersyukur juga dalam arti menghargai pemberian Allah, apapun yang diberikan kepada kita, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk siang hari ini saya selaku khotib akan sharing yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka topiknya saya beri judul yaitu bayi bisa bicara. Allah sudah berfirman di dalam surah Maryam mulai dari ayat 30. Namun sebelumnya, bahwa Maryam ini adalah anak daripada istri Imran, keluarga yang makmur, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi Maryam ini dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang terpandang. Maka suatu hari dia dipelihara oleh Zakaria, seorang nabi juga, sehingga dia mendapatkan pelajaran-pelajaran atau tarbiyah-tarbiyah yang berhubungan dengan spiritual dan agama, sehingga Maryam ini menjadi perempuan yang solihah. Namun suatu hari Allah mengutus yang namanya Ruh, karena Maryam sedang di mihrab dan mengasingkan diri, berkhalwat, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ruh ini mengatakan bahwa aku ini dari utusan dari Tuhanmu untuk memberikan seorang anak yang suci, anak yang cerdas, seorang anak laki-laki yang pintar.
Namun Maryam mengatakan, apakah aku ini akan mendapat anak sedangkan aku belum pernah disentuh oleh pria dan aku bukan wanita nakal. Maka setelah Maryam ini melahirkan dan dia bersandar di pohon kurma digoyang dan begitulah pohon yang berbuah kurma yang ranum mendapatkan energi yang mampu untuk menguatkan kelahiran Maryam ini. Sehingga dia datang dengan membawa anaknya pada kaumnya. Tapi kaumnya memperolok-olok. Kaumnya memberikan kesinisan. Hei Maryam, kamu bukan anaknya orang jahat. Dan kamu belum pernah nikah. Kenapa kamu menggendong seorang anak dan punya anak? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Kemudian mereka kaum ini berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Maka Al-Quran menyebutkan, qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa yang masih bayi berkata, Isa yang masih bayi bicara, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Disinilah hikmah bahwa bayi yang bisa bicara, Isa alaihissalam, waktu bayi sudah menjadi nabi. Satu-satunya nabi yang mulai dari bayi adalah Isa alaihissalam, karena nabi itu dari kata naba'ayu nabiun, artinya pengkhabar. Maka seorang bayi sudah menjadi nabi atau pengkhabar, mengabarkan kebenaran bahwa dia itu dari Allah Ta'ala. Kemudian Isa juga mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi Isa ini juga diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama masih hidup. Artinya sebetulnya ajaran dari Isa ini sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas Isa juga berkata, wa barro biwalidati balam yaj'alni jabaran syaqiyya. Dan aku juga disuruh berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian Isa juga mengatakan kepada kaum tadi, wassalamu alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu hari aku dilahirkan dan waktu hari aku meninggal dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Kaum muslimin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya bayi yang bisa bicara disebutkan dalam Al-Quran adalah Isa alaihissalam, untuk menjawab kaum yang memberikan atau memolok-olok Maryam, dan dialah mendapatkan jawaban ini sebagai mukjizat. Sebuah mukjizat yang membungkam seluruh ruangan. Seorang bayi masih dalam gendongan ibunya yang dituduh tiba-tiba berbicara dengan hikmah seperti orang dewasa. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Namun kita perhatikan kata pertamanya bukan sebuah ancaman, bukan pula klaim keagungan, tapi justru sebuah deklarasi kerendahan hati yang paling tinggi, yaitu sesungguhnya aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, kata Isa. Maka dari mulut seorang bayi yang penuh mukjizat itu lahir kalimat tauhid paling jernih yang pernah ada. Dia justru menempatkan dirinya dalam posisi yang tunduk, patuh,
dan sepenuhnya bergantung pada Allah Ta'ala. Seluruh keistimewaan yang menyertainya, kenabian, kitab suci, keberkahan, disebutnya semata-mata sebagai anugerah dari Allah yang Maha Esa. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat ayat 33 bahwa wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa ini minta diselamatkan waktu lahir, waktu meninggal, dan waktu dihidupkan kembali atau bangkit kembali. Artinya ini apa? Kita bisa melihat, kita bisa meneladani bahwa kita kalau berdoa pun bisa diselamatkan. Waktu kita lahir, kita semua sudah lahir dengan selamat, sudah menjadi dewasa, bahkan tua, bahkan ada yang masih remaja, semua selamat. Lantas yauma amutu, kita juga minta diselamatkan waktu kita itu meninggal atau mati. Kuncinya orang yang mati atau orang yang meninggal husnul khotimah, waktu hidupnya sudah dia mengamalkan, yaitu satu, sudah menebar kasih sayang, yang kedua, sudah memberikan pemaafan kepada siapapun, sudah tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, dan yang ketiga adalah sudah dia itu kasih sayang di semesta ini. Jadi sudah memberikan pelayanan, beramal soleh kepada sesama, sudah memberikan kasih sayang, dan sudah memberikan pemaafan. Namun apabila orang mau meninggal masih sakit hati, dendam, kecewa, masih marah-marah, maka disitulah dia belum mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Maka Nabi Isa minta diselamatkan waktu meninggal. Dan kita juga seperti itu, minta selamat waktu kita meninggal. Dan juga wa yauma ub'atsu hayya, dan minta selamat waktu dihidupkan kembali. Hadirin yang terhormat, mati itu bukan akhir dari kehidupan. Mati itu adalah awal kehidupan yang baru, yang dimensinya lain. Maka kita akan dibangkitkan sesuai jiwa kita waktu meninggal itu levelnya seperti apa. Kalau sudah berkesadaran tinggi, amalnya baik, jiwanya sudah bersih, hatinya sudah qalbun salim, hatinya sudah selamat, maka dia akan mendapatkan yang namanya dibangkitkan dengan mendapatkan blessing yang baik juga. Tapi manakala masih menyimpan virus-virus spiritual, virus-virus jiwa yang kotor, hati yang masih kotor, perbuatan yang belum selesai dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan hina. Maka sebetulnya kita hidup di dunia ini, kalau kita berbuat baik, sama saja kita tanda tangan untuk hidup nanti di jannah, di surga. Tapi kalau kita berbuat dosa, sama saja kita tanda tangan kapling atau rumah tempat kita di neraka. Oleh karena itu Nabi Isa minta diselamatkan waktu dibangkitkan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia apabila dia menetapkan suatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadi. Maka nadillahi antatakhidha min waladin subhanahu idza qada amron fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Walaupun Nabi Isa Allah mengatakan kun fayakun, tapi ada sebuah proses, yaitu lewat kehamilan. Semoga kita bisa meneladani apa yang dikatakan Nabi Isa tadi. Kita minta selamat waktu lahir, waktu meninggal, dan juga waktu dibangkitkan. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin alaminin wa taqallana wa iyyakum fi zumratihi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizzul hakim.
Faqur rabbi fir warham wa anta khairur